Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Gimana kabar ananda semua? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya baik. Ananda semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa bersama. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan diawali dengan doa tadi, proses belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan baik, lancar, dimudahkan Allah dan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ananda semua, kita cek dulu kesemangatan pada hari ini. Madrasah lebih baik, madrasah. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat sekali. Baik ananda semua, pelajaran kita pada hari ini insya Allah akan membahas tentang hudud zina dan hikmahnya. Diharapkan setelah proses belajar mengajar, ananda mampu menjelaskan pengertian zina secara benar, menelaah dasar hukum zina secara benar, mengkategorikan penetapan dan syarat-syarat had zina secara benar, mengklasifikasikan macam-macam zina beserta had zina secara benar, menguraikan hikmah dilarangnya zina secara benar, dan yang terakhir, ananda semua mampu menyajikan contoh-contoh penerapan had bagi pezina. Baik ananda semua, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu zina. Apa itu zina? Ananda semua, zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, bukan pasangan halal. Adapun hukumannya bagi yang melakukan zina, ijma' para ulama bahwa zina itu hukumnya haram, bahwa zina itu termasuk salah satu dosa besar. Dan keharaman zina, kemudian zina termasuk dosa besar, itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang pertama kita ambil dari Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik ananda semua, di dalam Al-Quran menyebutkan, di dalam Al-Quran melarang kita untuk mendekati zina, karena zina termasuk fahisyah, perbuatan buruk dan seburuk-buruknya jalan. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min zanbin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulu fi rahimi la yahillu lahu. Yang artinya,
Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Baik, Anda semua, inilah dasar hukum diharamkan zina, dan zina termasuk perbuatan dosa besar. Baik, Anda semua, zina terbagi menjadi dua. Sekaligus kita menyebutkan dasar penetapan hukuman zina. Baik, yang pertama, menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil. Dan keempat saksi ini memberi kesaksian yang sama. Tidak boleh berbeda satu dengan yang lainnya. Tempatnya, waktunya, dan cara melakukannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan seterusnya. Artinya, dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Yang kedua adalah dasar penetapan hukum zina, yaitu pengakuan pelaku zina. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berikut ini, yang artinya dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan 4 kali. Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Lebih kurang seperti itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya orang tersebut dirajam, dan orang tersebut adalah muhsan. Artinya pelaku zina yang diceritakan di dalam hadis ini sudah berkeluarga. Baik Anda semua, dari 2 penetapan berlakunya had zina bagi pelaku juga harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, pelaku zina sudah balik, sudah berakal. Yang kedua, perbuatan zina yang dilakukan tanpa paksaan, mau sama mau, suka sama suka. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had, tahu dia hukumannya. Dan yang terakhir, telah diyakini secara syara bahwa pelaku zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Baik Anda semua, kita masuk kepada macam-macam zina. Sekaligus kita menyampaikan had yang diberikan kepada pelaku zina tersebut. Yang pertama, zina muhsan. Apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, ataupun duda. Adapun hukuman atau had yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Dirajam sampai mati.
Dirajam itu ananda semua, dilempari dengan batu. Yang kedua adalah zina ghairul muhsan. Apa yang dimaksud dengan zina ghairul muhsan? Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ahli fikih sepakat bahwa had hukuman bagi pezina ghairul muhsan, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan, adalah cambuk atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun dalil dalam penetapan had cambuk, di dalam surah An-Nur ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah pada tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Adapun dalil kedua dalam penetapan had cambuk, yaitu hadis Nabi SAW, yang artinya dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata, saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ananda semua, itulah hukuman bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah. Ananda semua tentu tahu efek dari perbuatan zina. Di sini kita akan menyampaikan kenapa Allah, kenapa Rasul mengharamkan. Dan zina itu termasuk salah satu dosa besar. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari diharamkannya zina, 1, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. 2, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang 3, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Baik anak-anak Bapak semua, itulah tadi uraian penjabaran terkait dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan Ananda semua faham, Ananda semua mengerti, dan bisa lebih banyak belajar terkait dengan materi yang kita paparkan tadi di atas. Terakhir, Bapak menarik sebuah kesimpulan, zina adalah salah satu tindak kejahatan yang diharamkan dalam syarak dan pelakunya dikenai had, rajam bagi pezina muhsan dan dicambuk bagi pezina ghairul muhsan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.